Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Triani Agafri Sinta, saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Saya dari Kasir Praktikum dengan 3 digit terakhir NIM saya 072. Pada video kali ini saya akan membuat CAD Sheet Metal, di mana Sheet Metal adalah modul di SolidWorks untuk mendesain komponen dari platform yang dibentuk melalui proses bending atau penterukan, di mana sheet metal juga memungkinkan pembuatan flat pattern ataupun pola bentangan yang akan digunakan untuk proses potong dan tekuk. Adapun konsep dasar sheet metal itu meliputi parameter sheet metal, di mana parameter itu terbagi menjadi beberapa bagian seperti yang pertama adalah thickness ataupun ketebalan, di mana thickness ini merupakan ketebalan dari plat sheet metal tersebut. Lalu yang kedua ada bend radius ataupun jari-jari tekukan pistol. Lalu yang ketiga adalah Q-vector, di mana Q-vector ini merupakan faktor koreksi posisi neutral axis. Lalu yang keempat adalah bend allowance, di mana bend allowance ini merupakan panjang material pada daerah bend. Lalu yang kelima adalah bend deduction, di mana bend deduction merupakan pengurangan panjang akibat bend. Lalu yang terakhir merupakan relief type, di mana relief type ini merupakan tipe relief pada sudut bend, yaitu berupa rectangular, oblong, ataupun tear. Lalu, di sheet metal itu terdapat beberapa fitur, di mana fitur yang pertama itu merupakan fitur face plane ataupun pad, di mana fitur ini berfungsi untuk membuat base feature sheet metal ataupun profil utama dari sheet metal, di mana untuk menggunakan fitur ini kita bisa menekan atau mengklik sketch profile, lalu pilih base plane dan tentukan direction dan juga sketch-nya. Lalu yang kedua adalah edge plane, di mana edge plane ini berguna untuk menambahkan flank ataupun tekukan pada edge yang ada. Di mana edge plane ini juga memiliki beberapa parameter seperti angle, line, dan position. Di mana position itu terbagi menjadi beberapa bagian seperti material inside, outside, ataupun bend outside. Lalu yang ketiga adalah meter plane, di mana meter plane ini berfungsi untuk membuat flank dengan meter join pada sudut. Lalu yang keempat adalah hem, di mana hem akan berfungsi untuk membuat tekukan 180 derajat pada edge. Di mana hem terbagi menjadi beberapa tipe seperti close hem, open hem, teardrop hem, dan juga round hem. Lalu yang kelima adalah jog, di mana jog berfungsi untuk membuat offset ataupun step pada permukaan sheet metal. Yang keenam merupakan sketch bend, yang berfungsi untuk menambahkan bend pada lokasi yang ditentukan oleh sketch line. Lalu yang ketujuh adalah cross break, di mana cross break ini berfungsi untuk menambahkan X pattern sedikit pada bend untuk menambahkan kekakuan. Lalu yang kedelapan ada close corner, di mana close corner ini berfungsi untuk menutup celah pada sudut yang terbentuk dari dua edge plane. Lalu yang kesembilan adalah rib, ataupun berfungsi untuk memisahkan atau merobek edge yang sudah tersambung. Lalu yang ke-10 merupakan forming tools, di mana forming tools ini merupakan tools khusus untuk membuat bentuk standar pada sheet metal seperti loafer, flange, strip, emboss. Di mana untuk menggunakan forming tools ini kita bisa lihat dari desain library ke sheet metal forming tools. Lalu yang terakhir atau yang ke-11 merupakan flat pattern, di mana seperti namanya flat yang artinya datar, berarti flat pattern ini berfungsi untuk membentangkan sheet metal menjadi pola datar untuk manufaktur. Di sini saya akan memberikan tips untuk teman-teman semua dalam membuat sheet metal design. Yang pertama itu adalah selalu mulai dari base plane, di mana jika kita memulai dari base plane, ini berguna untuk menetapkan ketebalan dan parameter dari sheet metal yang akan kita buat nanti. Lalu yang kedua adalah perhatikan key faktornya, di mana pastikan material yang digunakan itu sudah sesuai. Lalu yang ketiga adalah cek flat pattern regular untuk memastikan bahwa sheet metal kita itu bisa dibentangkan. Lalu yang keempat yaitu perhatikan minimum bend radius, yang umumnya itu lebih besar atau sama dengan dari thickness material. Lalu yang kelima, gunakan forming tools untuk fitur standar seperti loafer, flange, ataupun emboss. Lalu yang terakhir,
adalah ekspor CSS dari flat paper untuk proses transfer cutting. Jadi cukup sekian penjelasan yang saya dapat buat. Selanjutnya saya akan membuat demonstrasi sheet metal pada software SolidWorks. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan mengganti material dari part yang sudah kita buat ini. Di soal pertama, material yang digunakan itu adalah aluminium 1060 alloy. Jadi kita akan mengganti materialnya menjadi aluminium 1060 alloy. Kita apply. Nah, jadi materialnya sudah kita ganti. Dan soal pertama adalah measure the mass of the part. What is the overall mass of the part? Jadi yang ditanya itu adalah berat dari si part ini. Nah, di sini kita dapat massnya itu adalah 125,60 gram. Nah, di sini sudah terdapat jawabannya atau kunci jawabannya. Di sini jawabannya adalah 125,60 gram dengan R itu 0,5. Jadi jawaban kita sama dengan yang ada di modul. Nah, jadi selanjutnya untuk soal yang kedua itu bentuk partnya ini sama seperti soal yang pertama. Bedanya itu kita akan mengganti ukuran dari A, B, C, dan D. Dimana awalnya 160 kita ganti menjadi 200. Jadi langsung saja kita ganti ukurannya di equation.
Untuk jenis materialnya itu masih sama, yaitu menggunakan aluminium, dan pertanyaannya juga sama, yaitu berapa berat seluruh part yang ini. Untuk melihat berat partnya, kita buka ini lalu mas properties. Nah, di sini massa yang kita dapat adalah 133,41 gram, dan di kunci jawabannya massanya itu adalah 133,37. Nah, karena ini errornya itu adalah 0,5, maka jawaban yang kita dapat itu masih benar. Nah, jadi kita lanjutkan untuk question yang ketiga, yaitu di sini kita akan menggunakan fitur flatten atau dibentangkan kayak gini, dimana di sini itu A, B, dan C dan D itu nanti kita pakai seperti ukuran di awal, untuk berubah lagi. Lalu di sini juga diberi arahan, yaitu apply a K-factor of 0,4 dan flatten partnya. Maka yang kita cari itu adalah ukuran dari panjang dari si X part itu. Jadi X itu bagian ini ke sini. Jadi langsung saja di sini untuk equation-nya kita ubah lagi jadi 180, 100, 50, dan 15. Lalu untuk flatten-nya itu kita buka dari sheet metal, lalu flatten. Nah, terus untuk mengubah ke factor itu kita pilih sheet metal, lalu edit feature. Nah, di sini kan ada K, jadi bisa kita atur mau berapa, tapi karena soal 4 kita atur 0,4 saja. Terus kita pilih. Nah, untuk melihat ukuran si X ini, kita pilih evaluate, terus measure, terus kita klik garis ini. Nah, jadi muncul adalah panjang itu 195,85 mm. Nah, di soal itu sudah ada kunci jawaban, maka jawabannya adalah 195,85 mm, persis seperti jawaban yang kita dapat di sini. Nah, selanjutnya untuk soal 4 itu sama seperti soal 3 tadi. Yang membedakan adalah K-faktornya kita ubah jadi 0,3 dan efisiennya kita ubah jadi 200, 110, dan 40, dan 18. Nah, saja kita ubah dulu efisiennya dari growth hanya 200. Di proses ini jadi 18. Terus kita oke, kita ubah faktornya yaitu 0,32. Sama seperti soal 3 itu melihat ukuran CX. Jadi measure speed. Nah, ini adalah 185,55 mm. Jawabannya itu sama seperti yang ada di kunci jawaban. Maka hasil kita itu benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5, yaitu kita diminta untuk melihat ukuran bounding box area dari part tersebut, dimana parameter yang digunakan itu sama seperti di soal nomor 4. Jadi langsung saja di sini untuk melihat bounding box area itu kita pertama-tama tulis juga, terus nanti kita
kita ke refresh nanti, lalu di klik, lalu nanti di sini ada namanya bounding box, terus setelahnya kita klik aja. Nah di sini kita masuk ke configure property, lalu di sini kita langsung ketik di nomor 5 total bounding box area. Terus ini kita kalikan properties yang bagian panjang itu dikali dengan properties lebarnya. Terus kita oke, dan kita bisa buka lagi. Ini akan muncul di sini type itu kita pilih equation ya, supaya hasil perkaliannya muncul. Maka ukuran itu adalah 43.089,32. Sedangkan di kunci jawabannya itu adalah 42.963,225, dimana ini masih dalam batas error yang dapat diterima. Jadi jawaban kita tuh masih benar ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah sesuai dengan soal 6 itu dari ini semua sudah. Jadi pertama, remove the wrong house in the place of type. Jadi itu adalah menghapus lingkaran yang tadi ada di sini. Itu sudah kita hapus. Terus kita juga udah menambahkan dua hand yang simetris antara part interior. Jadi ini sudah kita tambahkan dua hand. Terus menggunakan parameter yang ada di versi 4. Nah, parameter di versi 4 tuh efisiennya 200. Jadi kita sudah menggunakan equation yang sama dengan parameter 4. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal yang diberikan. What is the mass of the part? Jadi yang ditanyakan itu adalah berat dari si part ini. Jadi kita ke mass properties. Di sini massanya cukup jauh, 141,18. Di kunci jawabannya adalah 138,13 gram. Nah, jadi karena beda 3 gram, ini masih bisa kita anggap benar ya teman-teman. Jadi cukup sekian video yang dapat saya berikan pada hari ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih.
Thank you.